Oke teman-teman, dimanapun kita berada, salam sehat dan salam berjumpa bersama Putra Bakat dari Kaur. Hari ini ya kita melakukan pengecekan ya di produksi. Dapat laporan dari Kelani Panen juga Mandor bahwasannya bisa kita turun. Jadi kita mencari solusi dan akar masalahnya supaya kita segera tangani. Pertama kita perketat penghitungan buah pada isi Kelani Panen supaya pencatatan dan membuat kupon panen itu lebih rinci dan diperketat lagi supaya janjang panen yang dipanen dan yang terkirim itu sinkron. Ya, yang kedua kita melihat restan. Apabila restan itu nol, ya tentunya kita harus melakukan pemeriksaan atau cek di lapangan apakah benar-benar nol atau memang itu manipulasi data. Yang berikutnya, yang ketiga, kita melakukan pengecek ya setelah tahap pertama ya, dan tahap kedua kita lanjutkan ke tahap ketiga karena tahap pertama dan kedua minim dengan sebuah kesalahan, sehingga kita lanjutkan ke tahap ketiga. Kita cek buah kita bagaimana kondisi fisik atau aktualnya di lapangan. Dan setelah kita ikuti di dalam blog juga pengecekan di TPH, kita menemukan beberapa problem atau masalah. Ya salah satunya semakin berkembangnya Parthenocarpi. Ya, Parthenocarpi ini secara umum adalah kurang penyerbukan yang tidak sempurna, sehingga pembuahan itu tidak terjadi ya, jadi biji, sehingga bisa kita lihat ya di sini sebagian besar yang ada itu bijinya kecil-kecil. Nah ini teman-teman ya, inilah yang disebut Parthenocarpi yang banyaknya ya, ini kecil-kecil yang nggak jadi ya, sedangkan yang lain ini sudah jadi berondol dan bijinya bagus, tetapi sebagian besar dia nggak jadi ya. Jangankan terjadi pembuahan, tapi malah dia tetap kecil dan ini tidak mengandung minyak ya. Nah ini sebagian kita lihat ya, bisa kita lihat. Nah ini ya, nah ini sebagian besar dia kosong ya, sebagian besar kosong, sebagian besar jadi ya, ini jadi. Nah ini sebagian besar dia kosong, kalaupun ada dia kecil-kecil. Nah ini ya, kebanyakan kosong. Ini teman-teman ya, jadi pembuahannya tidak sempurna, sehingga ada yang kecil dan ada yang besar. Bahkan yang kosong itu udah hampir sepertiga ya. Ini perbandingan antara yang jadi dan yang tidak itu hampir sepertiga. Nah ini ya. Oke ya teman-teman, dimanapun berada, juga sahabat tani dimanapun berada, Parthenocarpi itu sangat merugikan ya. Kita belajar dari sebuah pengalaman. Apabila penyakit Parthenocarpi ini atau kurang penyerbukan ini sudah menyerang kebun kita, ini otomatis biji kita akan turun karena bobot atau berat, dan jangan itu otomatis akan berkurang
Ya salah satu yang harus kita pelajari adalah ini sering terjadi di saat-saat musim kemarau tiba. Karena apa? Karena kekurangan air, kebutuhan air pada pokok sawit itu tidak mencukupi. Kedua, areal akan menjadi tandus sehingga kumbang-kumbang penyerbuk atau penyerbukan yang terjadi di kebun kelapa sawit itu tidak optimal, ataupun perkawinan silang antara pokok satu dengan pokok lain itu tidak sempurna, sehingga penyerbukan di pokok sawit itu sendiri tidak sempurna, sehingga bisa kita lihat ini teman-teman ya, ini teman-teman lebih dari separuh ya, lebih dari separuh kosong dia ya, lebih dari separuh kosong, tidak ada biji ya, sehingga otomatis bobot sawit atau tandan kita itu sangat dipengaruhi ya. Pertama sahabat dengan tentu bobot atau tanaman ini kan, buah ini kan yang jadi rupiah yang akan kita jual ke pabrik, tentu itu sangat berpengaruh. Yang biasanya kita panen 3 ton bisa jadi 2 ton atau lebih gitu. Tapi dari yang biasanya kita contohnya sekali jantan jadi 100 kilo, apabila dia BJR atau menjadi 10, tapi itu nanti bisa lebih, contohnya bisa jadi 13 janjang baru 100 kilo. Itu akibatnya dari partenokarpin ya. Oleh karena itu sahabat tani dimanapun berada dan teman-teman dimanapun berada ya, jagalah kondisi tanaman kita ya, supaya selalu lembab ya. Gawangan itu nggak harus bersih, tapi gimana gawangan itu supaya selalu ada rumput, tapi rumput itu tidak menjadi pengganggu ya. Makanya kalau di daerah perbukitan kita biasanya menanam necrolepis ya, necrolepis. Kalau di rawa kita mungkin menjaga kondisinya kelena itu jangan sampai menjadi mengganggu tanaman kita. Intinya jangan sampai rumput-rumput atau tanaman-tanaman kita itu saling berganggu ya. Karena sawit ini adalah tanaman yang memang dia tidak mau diganggu ya, terutama untuk penyerbukannya ya. Jadi kelembapan itu sangat penting, terutama ya untuk antisipasinya kita tanam tanaman bermerah untuk mengundang kemungkinan penyerbuk. Dan debit air juga harus kita kendalikan supaya air itu jangan terlalu kandas dan juga jangan terlalu banjir, sehingga harus kita buat water flow atau bendungan-bendungan supaya stabil, air itu nggak terlalu surut, nggak terlalu banjir juga apabila kondisi hujan ya teman-teman ya. Jadi ini tentu kelalaian kita atau kurang spesifiknya kita melihat ke bawah, sehingga terjadi partenokarpi ini ya. Namun akan segera kita atasi ya, terutama ya dengan jangka pendek dan dengan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin kita akan membuat water flow ya, water flow supaya debit air kita itu jangan terlalu kering, karena memang sudah memasuki musim kemarau ya, musim kemarau. Jadi supaya debit air itu jangan terlalu kering tapi tetap stabil dia, kalaupun dia kemarau tidak terlalu surut, dan apabila musim hujan dia nggak terlalu banjir nantinya. Demikian ya teman-teman. Dan di segi di blok ya, kita juga harus antisipasi ya, jenis jangan terlalu habis ya, terutama di bagian gawangan ya. Ya tidak boleh kandas lah ya, tidak boleh kandas ya. Paling tidak di daerah gawangan itu harus tumbuh rumput ya, tapi jangan sampai tinggi gitu. Jadi kita bukan membasmi tapi merawatnya supaya kelembapan tanah itu tetap terjaga
dan kumbang-kumbang penyerbuk atau kumbang-kumbang yang berguna untuk tanaman itu tetap bertahan di lingkungan kebun kita. Demikian teman-teman dimanapun berada dan sahabat-sahabat kami, semangat, ada masalah kita cari akan permasalahan dan kita cari solusi ataupun diberikan supaya kedepannya tidak terulang kembali ya. Senangnya berbagi itu kita kurang center dan berbagi satu yang lain. Inilah perjalanan kita, pengalaman-pengalaman kita sama berbagi. Sudah sahabat kami dimanapun berada, dari Sabang, Merauke dan dimanapun berada, yang tak bisa kita satu-satu ya, tidak sampai terjadi ya masalah konflik. Kalaupun terjadi ya tidak sampai parah.